Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, bro and sis yang lagi nonton video ini dimanapun dan kapanpun kalian menontonnya. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama kenalin dulu, nama gue Haikal, gue dari SMA M51 Jakarta. Di kesempatan kali ini gue akan menjelaskan tentang perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kalian like, comment, and share video ini agar nilai gue bagus, oke? Check it out, tonton sampai habis. Oke. Ya, sekarang kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu tentang strategi dakwah Rasulullah SAW. Strategi dakwah Rasulullah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu secara diam-diam dan yang kedua itu secara terbuka. Biar kalian bisa baca isi materinya akan gue munculin di video ini. 1, 2, 3. Udah ada bisa baca di sebelah sini? Ya. Yang pertama itu dakwah secara sembunyi atau diam-diam. Dalam bahasa Arab disebut al-dakwah bil alsir. Dakwah ini dimulai dari Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu yang pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Dan tak lama kemudian Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu selanjutnya, yaitu surah Al-Mudatsir ayat 1-7. Dimulai dari situlah Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah. Rasulullah melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi pertama-tama kepada keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Orang-orang yang telah masuk Islam pada zaman itu disebut asabikunal al-awalun atau pemeluk Islam generasi pertama. Saat itu pusat dakwah Rasulullah SAW itu terdapat di rumah seorang sahabat, yaitu Arqam bin Abil Arqam. Dan orang yang pertama kali menyambut seruan dakwah ialah Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, Abu Bakar As-Siddiq, dan Ummu Aiman. Masing-masing orang tersebut itu mewakili dari pihak perempuan, pihak laki-laki, pihak orang tua, dan pihak anak muda. Oke, cukup jelas? Ya, kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya. A few minutes later. Kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang dakwah secara terang-terangan, atau dalam bahasa Arab disebut al-dakwah bi al-jahar. Di sebelah sini udah gue munculin isi materinya biar kalian bisa baca sendiri. Nah, dakwah secara terang-terangan itu dimulai dari tahun keempat kenabian. Setelah Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah SWT untuk melakukan dakwah secara terang-terangan. Wahyu tersebut adalah surat Al-Hijr ayat 94. Ada dua tahap dakwah Rasulullah SAW itu secara terang-terangan. Yang pertama, mengundang kaum kerabat Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan, dan Nabi Muhammad SAW melakukan atau mengajak para Bani Hashim itu untuk masuk Islam. Dan tahap yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW mengumpulkan para penduduk Mekah untuk berkumpul di Bukit Sofa. Pada dakwah yang ini banyak sekali hambatan yang dialaminya, karena banyak para penduduk Mekah yang tidak mempercayai agama Islam. Hingga paman Nabi Muhammad SAW sendiri, yaitu Abu Lahab, mencaci maki, membenci, memfitnah, menjauhi Nabi Muhammad SAW. Maka dari itulah turun surat Al-Lahab akibat dari perilaku dan perbuatan Abu Lahab terhadap Rasulullah SAW. Mulai dari situlah Nabi Muhammad SAW melakukan atau menyebarluaskan agama Islam ke seluruh umat manusia yang bisa kita rasakan sampai saat ini. Cukup jelas? Kita langsung masuk lagi ke materi yang selanjutnya. Ya, sekarang kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang keteladanan Rasulullah SAW. Di sebelah sini, seperti biasa, sudah gue munculkan isi materinya, dan kalian bisa membaca sendiri. Sebenarnya, banyak sekali keteladanan Rasulullah SAW. Seperti contoh, jujur, amanah, cerdas, sopan santun, rendah hati, dan masih banyak lagi. Namun yang paling utama adalah sikap sabar Rasulullah SAW terhadap kaum kafir Quraisy, terutama yang ingin masuk Islam. Dalam sebuah riwayat, sahabat pernah menangkap
seseorang yang berkata bahwa dia membenci Islam dan Nabi. Sahabat ini lantas langsung membawa orang ini untuk menghadap ke Nabi dan memberikan kepada Nabi. Ketika diberikan orang ini ke Rasulullah SAW, Rasulullah justru memberi orang ini makanan dan minuman yang banyak. Lantas membuat sahabat kebingungan mengapa Rasulullah melakukan hal tersebut. Di saat Rasulullah memberikan makanan dan minuman itu, Rasulullah bertanya kepada orang ini, maukah dia masuk Islam? Dan orang ini tetap kekeh atau enggan untuk masuk Islam. Dan pada akhirnya Rasulullah SAW melepaskan orang ini dan membiarkan orang ini pergi. Dan itu makin membuat seorang sahabat ini kebingungan mengapa Rasulullah SAW ini melakukan hal tersebut. Dan pada akhirnya keesokan harinya orang yang dibebaskan itu datang menghadap kepada Rasulullah SAW dan langsung bersyahadat. Orang ini beralasan jika dia bersyahadat ketika pada masa tahanan dia melakukannya secara terpaksa, dan jika dia bersyahadat ketika sudah dilepaskan dia melakukan secara tidak terpaksa dan menginginkan masuk Islam. Masya Allah. Oke. Ya, sekarang kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu hikmah yang bisa kita ambil dalam meneladani dakwah Rasulullah SAW. Di sebelah sini seperti biasa sudah gue kasih isi materinya. Oke, hikmah yang bisa kita ambil dari perjuangan dakwah Rasulullah SAW itu yang paling utama. Sebenarnya banyak sekali yang bisa kita ambil, tapi yang ini yang paling utama menurut saya ya. Dan ini membuat kita. Yang pertama, kerja keras. Yang kedua, lemah lembut. Tiga, kesabaran. Yang keempat, tawadu. Yang kelima, kebijaksanaan. Dan yang keenam, pandai dalam mengambil keputusan. Dan yang ketujuh, mampu membaca situasi kondisi pada saat itu. Nabi Muhammad SAW itu dari seseorang yang datangnya diremehkan, dicaci maki, dibenci dan difitnah, lalu pergi dengan meninggalkan semua kebaikan dan keteladanannya. Masya Allah. Datang dari yang bukan siapa-siapa dan pergi menjadi yang luar biasa. Masya Allah, kita harus mencontoh Nabi Muhammad SAW ini. 3,000 years later. Demikian penjelasan materi yang bisa gue sampaikan dari Al-Fakir Muhammad Haikal Rahman. Yang kurang mohon dimaafkan, yang lebih mohon dimanfaatkan. Salam damai untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, goodbye, peace and love. Oke.